Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang kubus dan balok. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, melalui kegiatan mengamati video volume bangun ruang kubus dan balok, kalian bisa menentukan volume bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan dengan cermat dan teliti. Melalui kegiatan latihan soal dalam PowerPoint, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan dengan cermat dan teliti. Coba sebutkan, apa nama benda-benda ini? Ada dadu, ada rubik, ada kotak pemungutan suara atau pemilu, ada kardus yang terbuka, ada berangkas, ada juga tempat tisu. Kira-kira berbentuk bangun ruang apa ya benda-benda ini? Ya, namanya kubus. Coba sekarang sebutkan apa nama benda-benda ini. Ada lemari, ada kulkas, ada penghapus, ada juga lemari untuk menaruh baju-baju kecil. Ada juga busa untuk mencuci piring. Berbentuk bangun ruang apa ya benda-benda ini? Namanya balok. Tahukah kamu, setiap bangun ruang kubus dan balok mempunyai isi, termasuk benda-benda yang ada dalam gambar. Isi dari bangun ruang itulah yang sering dinamakan volume. Ayo amati. Lesti dan Billy sedang menyiapkan zakat fitrah untuk lebaran. Mereka memindahkan beras menggunakan gayung dari karung ke dalam ember. Ternyata satu ember sama dengan 30 gayung. Nah, kita akan belajar mengukur isi atau volume suatu benda dengan satuan tidak baku dan satuan baku. Proses mengisi beras dengan gayung tadi adalah contoh mengukur isi dengan satuan tidak baku. Satuan volume tidak baku dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda-benda dengan volume lebih kecil disebut satuan penakar. Bisa berupa gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, bak, dan lainnya. Ayo amati. Coba perhatikan. Dia dan Nino sedang memasukkan kardus kecil berisi paket lebaran ke dalam kardus besar. Dalam satu sisi kardus besar berisi 5 kardus kecil. Menurut kalian, berapakah jumlah kardus kecil yang bisa dimasukkan ke dalam kardus besar itu? Yuk kita bantu. Jika kita gambarkan kardus-kardus kecil itu akan membentuk seperti gambar di samping kanan ini. Yaitu terdapat 5 kubus satuan dalam setiap sisinya. Di mana panjangnya 5 kubus satuan, lebarnya 5 kubus satuan, dan tingginya 5 kubus satuan. Maka volume dari kardus besar sama dengan 5 kali 5 kali 5, yaitu 125 kubus satuan atau 125 kardus kecil. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa volume bangun ruang berbentuk kubus mempunyai rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Sekarang mari kita amati. Pak Vicky akan menumpuk paving block berbentuk kubus seperti gambar di samping. Jika bagian-bagian yang kosong itu dihuni, bangun apakah yang akan terbentuk? Nah, bangun itu akan berbentuk balok dengan ukuran panjang 5 kubus satuan, lebar 4 kubus satuan, dan tinggi 3 kubus satuan. Maka volume dari tumpukan batu bata di atas yaitu 5 kali 4 kali 3 atau sama dengan 60 kubus satuan. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa volume bangun ruang berbentuk balok mempunyai rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau disingkat P kali L kali T. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik. Kita siap-siap untuk materi berikutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.